Siapa sangka seorang ilmuwan jenius seperti Albert Einstein pernah mengalami kesulitan di sekolah. Mari kita telusuri masa kecil Einstein yang penuh dengan keingintahuan dan semangat belajar. Dari Ulm, Jerman, hingga Zurich, Swiss, kita akan melihat bagaimana lingkungan dan pengalaman masa kecilnya membentuk seorang fisikawan legendaris. Di sebuah kota kecil bernama Ulm, Jerman, pada tahun 1879, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan mengubah dunia. Dialah Albert Einstein. Masa kecil Einstein mungkin terlihat biasa saja, namun benih-benih keingintahuan sudah mulai tumbuh sejak dini. Ia seringkali bertanya-tanya tentang alam semesta dan fenomena-fenomena di sekitarnya. Sekolah dasar bukanlah tempat yang menyenangkan bagi Einstein. Ia kesulitan mengikuti pelajaran dan merasa bosan dengan metode pengajaran yang terlalu kaku. Namun, di balik kesulitannya di sekolah, Einstein memiliki minat yang sangat besar pada matematika dan fisika. Ia seringkali menghabiskan waktu untuk membaca buku-buku tentang sains dan melakukan eksperimen sederhana di rumah. Lingkungan sekitar juga memberikan pengaruh yang besar pada perkembangan pemikiran Einstein. Keluarga Yahudi yang ia berasal memberikan dukungan yang kuat pada pendidikan, sementara kota Ulm yang kaya akan sejarah dan budaya memberikan inspirasi bagi imajinasinya. Buku-buku yang ia baca, seperti karya-karya Isaac Newton, juga menjadi sumber pengetahuan yang sangat berharga. Apa yang membuat Albert Einstein menjadi seorang jenius? Mari kita telusuri masa kecilnya dan menemukan kunci-kunci kesuksesannya. Dari kesulitan belajar hingga rasa ingin tahu yang tak terpuaskan, kita akan melihat bagaimana Einstein mengatasi tantangan dan mencapai pencapaian luar biasa. Albert Einstein, sosok yang namanya identik dengan kecerdasan, ternyata pernah mengalami kesulitan di sekolah. Namun, ia mampu mengatasi tantangan dan menjadi salah satu fisikawan paling berpengaruh dalam sejarah. Apa rahasia di balik kesuksesannya? Salah satu kunci kesuksesan Einstein adalah rasa ingin tahunya yang tak terpuaskan. Ia selalu bertanya-tanya tentang hal-hal di sekitarnya dan tidak puas dengan jawaban yang dangkal. Selain itu, Einstein juga memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Ia tidak mudah percaya pada apa yang diajarkan, tetapi selalu berusaha mencari tahu kebenaran sendiri. Dari kisah hidup Einstein, kita dapat belajar bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh prestasi akademik di sekolah. Yang lebih penting adalah memiliki minat yang kuat, rasa ingin tahu yang tinggi, dan semangat untuk terus belajar. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Albert Einstein memulai karirnya sebagai seorang pegawai paten. Namun, di balik pekerjaannya yang sederhana, ia sedang melahirkan ide-ide revolusioner yang akan mengubah dunia fisika. Mari kita telusuri tahun-tahun ajaib Einstein dan menyaksikan lahirnya teori relativitas khusus yang mengubah cara kita memandang ruang dan waktu. Setelah lulus, Einstein pindah ke Bern, Swiss, dan bekerja sebagai asisten pemeriksa paten. Pekerjaan yang tampak membosankan ini justru memberikannya waktu luang yang cukup untuk merenung dan mengembangkan ide-ide cemerlangnya. Di kantor paten, Einstein seringkali melamun sambil memikirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang alam semesta. Tahun 1905 menjadi tahun yang sangat penting dalam sejarah ilmu pengetahuan. Dalam waktu 1 tahun, Einstein menerbitkan 4 makalah ilmiah yang revolusioner. Salah satu makalahnya yang paling terkenal adalah tentang teori relativitas khusus. Teori ini mengubah cara kita memandang ruang dan waktu, serta menggabungkan ruang dan waktu menjadi sebuah kesatuan yang disebut ruang-waktu. Di tengah kesibukannya dengan penelitian, Einstein juga menjalin hubungan dengan Mileva Maric, seorang fisikawan Serbia. Keduanya menikah dan memiliki beberapa anak. Namun, pernikahan mereka diwarnai oleh dinamika yang kompleks antara kehidupan pribadi dan karir. Mileva, yang juga seorang ilmuwan berbakat, memberikan dukungan yang besar pada pekerjaan Einstein. Namun, peran sebenarnya dari Mileva dalam pengembangan teori-teori Einstein masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Ingin tahu apa itu teori relativitas khusus dan mengapa teori ini begitu penting? Dalam video ini, kita akan membahas secara sederhana konsep-konsep dasar dari teori relativitas khusus, serta dampaknya terhadap pemahaman kita tentang alam semesta. Tahun 1905 adalah tahun yang luar biasa bagi Albert Einstein. Pada tahun itu, ia menerbitkan 4 makalah ilmiah yang revolusioner. Salah satu makalahnya yang paling terkenal adalah tentang teori relativitas khusus. Teori relativitas khusus mengajarkan kita bahwa waktu dan ruang bukanlah hal yang absolut, tetapi relatif terhadap pengamat.
Konsep yang paling terkenal dari teori ini adalah kesetaraan massa energi, yang dirumuskan dalam persamaan EMC. Persamaan ini menunjukkan bahwa massa dan energi adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Teori relativitas khusus memiliki banyak implikasi yang sangat penting, seperti dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Konsep-konsep ini mungkin terdengar abstrak, namun memiliki aplikasi yang sangat luas dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dalam teknologi GPS. Setelah revolusi dalam dunia fisika dengan teori relativitas khusus, nama Albert Einstein semakin dikenal di seluruh dunia. Mari kita ikuti perjalanan Einstein menuju puncak ketenaran dan bagaimana teorinya mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Teori relativitas khusus yang dikemukakan Einstein pada tahun 1905 telah mengguncang dunia fisika. Namun, petualangan Einstein belum berakhir. Pada tahun 1915, ia menerbitkan teori relativitas umum, sebuah teori yang jauh lebih ambisius dan revolusioner. Teori ini menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Ketenaran Einstein semakin meroket setelah teori relativitas umum dikonfirmasi oleh pengamatan gerhana matahari total pada tahun 1919. Dunia tercengang dengan seorang ilmuwan yang mampu meramalkan fenomena alam yang begitu kompleks. Pengakuan atas kontribusinya dalam fisika, Einstein dianugerahi hadiah Nobel Fisika pada tahun 1921, meskipun bukan atas teori relativitasnya, melainkan atas penjelasannya tentang efek fotoelektrik. Dengan ketenaran yang semakin meningkat, Einstein banyak diundang untuk memberikan ceramah di berbagai negara. Perjalanannya membawanya bertemu dengan banyak ilmuwan terkemuka dan tokoh-tokoh penting lainnya. Einstein tidak hanya menjadi seorang ilmuwan yang diakui, tetapi juga menjadi ikon intelektual pada masanya. Jika Anda pernah mendengar tentang lubang hitam atau gelombang gravitasi, maka Anda pasti sudah familiar dengan teori relativitas umum. Teori ini, yang dikembangkan oleh Albert Einstein, telah merevolusi pemahaman kita tentang gravitasi dan alam semesta. Mari kita bahas lebih dalam tentang teori yang luar biasa ini. Teori relativitas umum adalah salah satu teori paling penting dalam sejarah fisika. Teori ini menjelaskan gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu yang disebabkan oleh massa. Bayangkan sebuah bola bowling yang diletakkan di atas trampolin. Bola bowling akan membuat permukaan trampolin melengkung. Begitu pula dengan benda-benda masif di alam semesta, mereka melengkungkan ruang waktu di sekitarnya. Konsekuensi dari teori relativitas umum sangatlah luas. Teori ini memprediksi keberadaan lubang hitam, gelombang gravitasi, dan pembelokan cahaya oleh gravitasi. Semua prediksi ini telah dikonfirmasi oleh pengamatan eksperimental. Teori relativitas umum juga memiliki implikasi yang sangat penting dalam kosmologi, yaitu studi tentang asal-usul dan evolusi alam semesta. Teori ini memberikan dasar bagi model standar kosmologi, yang menjelaskan bagaimana alam semesta berevolusi sejak Big Bang. Ketenaran Einstein tidak membuatnya kebal dari tantangan. Perang Dunia Pertama, kebangkitan Nazi, dan pengembangan bom atom adalah beberapa peristiwa besar yang menguji nilai-nilai dan keyakinan Einstein. Mari kita telusuri bagaimana Einstein menghadapi tantangan-tantangan ini dan membuat keputusan-keputusan sulit yang akan terus diperdebatkan. Ketenaran Einstein membuatnya menjadi tokoh publik yang berpengaruh. Namun, ketenaran juga membawa tantangan. Perang Dunia Pertama menguji kemanusiaannya. Sebagai seorang pasifis, Einstein menentang perang dengan segala bentuknya. Sikapnya yang tegas ini membuatnya menjadi sosok yang kontroversial di Jerman. Ancaman dari Nazi semakin nyata. Sebagai seorang Yahudi, Einstein menjadi target penganiayaan. Untuk menyelamatkan diri dan keluarganya, Einstein memutuskan untuk mengasingkan diri ke Amerika Serikat. Di Amerika, Einstein terus melanjutkan penelitiannya dan menjadi bagian dari komunitas ilmiah yang baru. Perang Dunia Kedua membawa tantangan baru bagi Einstein. Meskipun awalnya menentang pengembangan senjata nuklir, Einstein menyadari bahaya yang mengancam jika Nazi berhasil mengembangkan bom atom terlebih dahulu. Dengan berat hati, Einstein menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt yang mendorong pengembangan bom atom. Keputusan ini menjadi salah satu keputusan paling kontroversial dalam hidupnya. Bagaimana seorang ilmuwan jenius seperti Albert Einstein terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua? Mari kita bahas dilema-dilema yang dihadapi Einstein dan dampak dari keputusan-keputusannya terhadap dunia.
Perang Dunia Pertama dan Kedua adalah dua peristiwa paling tragis dalam sejarah manusia. Albert Einstein, sebagai seorang ilmuwan yang memiliki pengaruh besar, tidak bisa lepas dari dampak perang-perang ini. Sebagai seorang pasifis, Einstein menentang perang dengan segala bentuknya. Namun, ancaman dari Nazi memaksanya untuk membuat keputusan yang sulit. Untuk mencegah kejahatan yang lebih besar, Einstein mendukung pengembangan bom atom. Keputusan ini menjadi contoh klasik tentang dilema moral yang sering dihadapi oleh ilmuwan. Kisah hidup Einstein mengajarkan kita bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah lepas dari konteks sosial dan politik. Ilmuwan memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan dampak dari penemuan mereka terhadap masyarakat. Setelah berkontribusi besar pada dunia fisika, Albert Einstein memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya untuk perjuangan kemanusiaan. Mari kita telusuri tahun-tahun terakhir Einstein, di mana ia berjuang untuk perdamaian dunia dan meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi umat manusia. Setelah pensiun dari dunia akademik, Einstein semakin fokus pada masalah-masalah sosial dan politik. Ia menjadi suara yang lantang dalam menyerukan perdamaian dunia. Einstein sangat prihatin dengan ancaman perang nuklir dan berusaha keras untuk mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga. Di tahun-tahun terakhirnya, Einstein hidup sederhana di Princeton, New Jersey. Meskipun kesehatannya mulai menurun, semangatnya untuk memperjuangkan keadilan dan perdamaian tidak pernah padam. Einstein meninggal dunia pada tahun 1955. Namun, warisannya terus hidup. Teori-teori yang ia kemukakan menjadi dasar bagi penelitian ilmiah hingga saat ini. Nama Einstein menjadi sinonim dengan kecerdasan, inovasi, dan semangat keingintahuan yang tak pernah padam. Ia tidak hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang filsuf dan humanis yang menginspirasi generasi-generasi berikutnya. Kehidupan pribadi Albert Einstein tidak sesederhana penemuan-penemuan briliannya. Mari kita telusuri hubungan kompleks Einstein dengan istri pertamanya, Mileva Maric, persaingannya dengan ilmuwan lain, serta keterlibatannya dalam politik. Di balik sosok jenius yang kita kenal, Albert Einstein adalah seorang manusia dengan segala kompleksitasnya. Hubungannya dengan Mileva Maric, seorang fisikawan berbakat, penuh dengan dinamika yang menarik. Ada dugaan bahwa Mileva ikut berkontribusi dalam pengembangan teori relativitas khusus, meskipun hal ini masih menjadi perdebatan hingga kini. Selain hubungan dengan Mileva, Einstein juga terlibat dalam persaingan ilmiah dengan beberapa tokoh terkemuka pada masanya, seperti Niels Bohr dan Erwin Schrödinger. Persaingan ini memicu perdebatan sengit tentang interpretasi mekanika kuantum. Sebagai seorang tokoh publik yang berpengaruh, Einstein juga menjalin hubungan dengan beberapa tokoh politik penting. Salah satunya adalah Presiden Roosevelt. Einstein menulis surat kepada Roosevelt untuk memperingatkan tentang bahaya pengembangan senjata nuklir oleh Nazi Jerman. Hubungannya dengan Chaim Weizmann, seorang ilmuwan dan politikus Zionis, juga sangat erat. Einstein memberikan dukungan yang besar bagi pendirian negara Israel. Dunia sains tidak selalu berjalan mulus. Persaingan dan kolaborasi adalah dua sisi mata uang yang sama dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Mari kita lihat bagaimana Einstein berinteraksi dengan para ilmuwan lain dan bagaimana hubungan-hubungan ini memengaruhi perkembangan fisika modern. Perkembangan ilmu pengetahuan tidak lepas dari interaksi antara para ilmuwan. Persaingan dan kolaborasi adalah dua hal yang sering terjadi dalam dunia sains. Einstein, sebagai salah satu tokoh sentral dalam fisika abad ke-20, tidak luput dari dinamika ini. Persaingan Einstein dengan Niels Bohr dan Erwin Schrödinger mengenai interpretasi mekanika kuantum menghasilkan perdebatan yang sangat menarik. Perdebatan ini mendorong perkembangan fisika kuantum ke arah yang lebih maju. Mari kita visualisasikan interaksi Einstein dengan para ilmuwan lain melalui animasi yang menarik. Kita akan melihat bagaimana persaingan dan kolaborasi antara para ilmuwan mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Einstein, Bohr, dan Schrödinger adalah tiga tokoh besar dalam fisika abad ke-20. Ketiganya memiliki pandangan yang berbeda tentang interpretasi mekanika kuantum. Persaingan antara mereka memicu perdebatan sengit yang mendorong perkembangan fisika kuantum ke arah yang lebih maju. Meskipun sering berselisih pendapat, Einstein dan Bohr tetap saling menghormati. Mereka menyadari bahwa persaingan yang sehat dapat mendorong inovasi dan kemajuan ilmu pengetahuan.